Ancaman gempa di Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya berakhir. Setelah gempa utama mengguncang wilayah tersebut, aktivitas kegempaan masih terus terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 1.624 gempa susulan terjadi di wilayah NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mencatat hingga 17 Agustus 2026 pukul 11 WIB, sebanyak 1.624 gempa susulan, aftershock, telah terjadi dengan magnitudo M1, 3, M6, 2. Di antara ribuan gempa susulan tersebut, gempa dengan magnitudo M5 sebanyak 23 kejadian dan gempa bumi susulan yang dirasakan berjumlah 59. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah terdampak masih harus menghadapi situasi yang belum sepenuhnya stabil. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto menjelaskan bahwa gempa bumi pertama kali terjadi di wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 4.58 WIB dengan parameter update M7, 7 sehingga berdampak tsunami di wilayah sekitarnya. Gempa bumi jenis dangkal ini disebabkan oleh aktivitas tektonik di Flores Back Arc dengan mekanisme pergerakan naik, thrust fault. Gempa susulan memang merupakan fenomena yang dapat terjadi setelah gempa utama. Namun bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak, setiap guncangan tetap dapat menimbulkan kepanikan. Terlebih ketika sebelumnya gempa telah menyebabkan kerusakan bangunan. Bangunan yang mengalami retak menjadi salah satu perhatian utama. Karena itu, masyarakat diminta tidak sembarangan kembali memasuki bangunan yang sudah mengalami kerusakan. Peringatan tersebut penting karena bangunan yang terlihat masih berdiri belum tentu aman untuk ditempati. Kerusakan akibat gempa tidak selalu terlihat secara langsung. Retakan pada dinding dapat menjadi tanda adanya kerusakan. Begitu pula bagian bangunan yang mengalami pergeseran atau struktur yang berubah akibat guncangan. Jika bangunan kembali diguncang gempa susulan, kondisi tersebut dapat menjadi lebih buruk. Karena itu, warga yang bangunannya mengalami keretakan diminta tidak mengambil risiko dengan masuk sebelum bangunan dinyatakan aman. Angka 1.624 gempa susulan menjadi gambaran mengenai tingginya aktivitas kegempaan setelah gempa utama. Namun angka tersebut tidak berarti seluruh gempa susulan dirasakan masyarakat. Sebagian gempa dapat berukuran kecil dan hanya terdeteksi oleh alat pemantau. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan informasi resmi mengenai perkembangan gempa. Yang paling penting adalah tidak panik, tetapi juga tidak mengabaikan risiko. Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan harus menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Warga yang tinggal di wilayah terdampak perlu mengetahui lokasi aman. Mereka juga harus mengetahui jalur evakuasi dan tempat berkumpul jika gempa kembali terjadi. Sementara warga yang rumahnya mengalami kerusakan perlu mempertimbangkan keselamatan sebelum kembali masuk. Karena itu, larangan masuk ke bangunan retak bukan sekadar imbauan untuk membuat warga lebih berhati-hati. Ini berkaitan langsung dengan keselamatan. Terlebih aktivitas gempa susulan masih terus tercatat. Dalam situasi seperti ini, lembaga resmi memiliki peran penting. BMKG menjadi salah satu sumber utama informasi mengenai aktivitas gempa. Masyarakat sebaiknya mengikuti pembaruan informasi dari kanal resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi, terlebih dalam situasi bencana. Informasi yang keliru dapat memperbesar kepanikan. Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami bahwa gempa susulan merupakan bagian dari dinamika setelah gempa utama. Kemunculannya tidak otomatis berarti akan terjadi gempa yang lebih besar. Namun tidak ada alasan untuk mengabaikan keselamatan. Dalam kasus NTT, tingginya jumlah gempa susulan membuat proses tersebut semakin kompleks. Pemerintah harus bekerja dalam kondisi yang masih dinamis. Setiap perkembangan aktivitas kegempaan dapat memengaruhi keputusan di lapangan. Bangunan yang sebelumnya dinilai aman dapat kembali diperiksa jika terjadi guncangan signifikan. Begitu pula lokasi pengungsian harus dipastikan aman dari ancaman lain.